Siapa manggil? Ru? Apaan sih? Siapa? Pas nengok, nah Debbie tidur. Si Ican ngorok. Siapa yang manggil nih? Saya keluar nih. Siapa manggil? Balik lagi ke tenda kan. Ru, Dep, lo manggil gua? Kagak. Ru, akhirnya lo datang juga ya. Astagfirullah. Ini antara saya mimpi atau halusinasi? Apa kalau dibilang ya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Sobat TRC, pada malam hari ini tetap bersama saya Mandra dan Mas Heru Survival akan menghadirkan cerita yang menghibur kita semua, penuh dengan aroma-aroma misteri dan mistis, menegangkan. Marilah kita sambut bersama Mas Heru Survival. Assalamualaikum Mas Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Mas Mandra. Alhamdulillah. Mas Heru, silahkan disampaikan cerkatnya, cerita singkat kapan dan di mana Mas Heru akan bawakan. Ya, terima kasih Mas Mandra. Jadi cerita yang akan saya bawakan ini ada keterkaitannya dengan pengalaman saya waktu mendaki Gunung Kerinci tahun 98. Nah, saat itu saya mendaki Gunung 7 di tahun 2001. Jadi Sobat TRC, jika Anda menonton cerita saya tentang Gunung 7, lebih baik kalau pengen cerita utuhnya di Gunung Kerinci baru ke Gunung 7. Karena ini saling berhubungan. Berkaitan. Pengalaman pendaki saya di tahun 2001 mendaki Gunung 7 ada keterkaitannya dengan sosok pendaki yang hilang sewaktu saya mendaki Gunung Kerinci di tahun 98. Wah, itu bagi saya itu aneh juga ya. Kenapa sosok itu masih mengikuti saya setelah sekian tahun lamanya. Tahun 98, 99, 2000, 2001. 4 tahun. Itulah. Naik kereta ke Tawangmangu. Cakep. Ke Pekalongan beli nasi pecel. Mantap. Ada cerita apa di tahun 2001? Saksikan Gunung 7 dengan Mas Heru Survival. Tapi sebelum itu, jangan lupa tonton terus video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Serta siapkan camilan-camilan ringan, kopi pahit, dan segala sesuatu yang bisa membuat mata kita terjaga. Let's go. Mas Heru, saya dengar tadi dari cerkat cerita singkatnya Mas Heru sudah menegangkan bagi bayangan-bayangan yang saya rasakan, karena kurang lebih 4 tahun setelah Gunung Kerinci, mendaki gunung berikutnya yaitu Gunung 7, sosok yang diceritakan Mas Heru itu ikut mendatangi Mas Heru lagi. Silahkan diceritakan kepada kita semua bagaimana runtutan ceritanya. Jadi begini Mas Mandra. Jadi setelah saya lulus kuliah di tahun 2000, jadi masuk kuliah tahun 91, lulus tahun 2000, 10 tahun. Kemudian di tahun 2000 setelah lulus, saya pindah ke Bandung, cari kerjaan sana-sini belum dapat hasil. Kemudian selama saya di Bandung, menunggu lamaran pekerjaan, saya ada mendaki beberapa gunung di daerah Bandung. Kemudian saya ketemu dengan teman saya, namanya Debbie. Debbie itu cewek. Dia itu tomboy. Dan sekarang, mohon maaf, dia itu sekarang di Kesatuan Wanita Angkatan Darat. Kuat. Salam ya Debbie. Jadi begini. Nah, singkat cerita, saya di Bandung bengong aja gitu kan. Terus tiba-tiba terima telepon dari si Debbie.
Lu gimana bro, udah dapat pekerjaan? Belum. Terus karena Debbie waktu itu menemani saudaranya atau apa ya, ada sekolah namanya di Cimahi, Pustikpom, Pusat Pendidikan Polisi Militer. Nah, singkat cerita ketemu, gimana Ru? Belum ada nih Dep, lu masih suka naik gunung? Ya masih, cuman ya gimana kan fokus gua adalah mencari pekerjaan. Oh gitu, ya udahlah, nanti kita tetap kontek-kontekan ya. Oke, kontek-kontekan. Singkat cerita, minggu berminggu, bulan berganti bulan. Terus kemudian, udahlah, akhirnya saya ke Jakarta kan. Jakarta, ketemu teman-teman, belum ada lowongan pekerjaan. Gak lama kemudian si Debbie nelpon, gimana udah dapat pekerjaan atau belum? Belum nih, Dep. Ortu lo katanya dinas di Jambi. Iya. Nah, gue dapat dinas nih di Jambi. Pancah Kodim, Korem gitu ya. Dan dia itu seorang kowat. Sorry, waktu itu belum, masih mau masuk pendidikan. Pokoknya entah apa, pokoknya dia bilang, gue mau pendidikan nih, tapi mau sebelum pendidikan, gue mau masuk kowat. Tapi ini dulu bro, gue naik gunung nih. Gunung apaan? Adalah ntar gampang. Udah, selama itu kan, ya saya biasa lah. Warawiri segala macam, belum ada pekerjaan. Nah, singkat cerita, begitu orang tua saya pindah tugas di Jambi, ya kan, akhirnya saya ngikut. Dengan adik saya ngikut, ya bengong lah di situ, ngapain gitu ya. Nah, kemudian kontak-kontak sama si Debbie. Deb, gue bener udah di Jambi nih. Ayo kita ketemuan, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, biasa lah kesana kemari. Ya kebanyakan jalan-jalan gitu. Nggak karuan, ketawa-ketawa, makan-makan gitu doang. Kemudian si Debbie bilang, bro, kita naik gunung yuk. Aduh, malas banget naik gunung. Kan lo bawa alat-alat gunung. Iya tahu, tapi kan fokus gue cari kerjaan nih. Aduh, gimana ya? Nah, pas lagi kita ngobrol sama Debbie itu ada temannya dia namanya Ical dan Ican. Ini kadang-kadang saya susah nih bedainnya. Ical itu apa Ican nih itu gemuk, gondrong. Nggak serem lah. Kalau Ican itu kurus tinggi, tapi senang naik gunung. Dan singkat cerita dia sudah naik gunung di Sumatera udah semuanya udah. Ngobrol lah kita, seru lah pokoknya. Bro, kita naik Gunung 7 yuk. Gunung 7. Gunung 7. Iya, Gunung 7 tuh, Gunung 7 itu adanya di Kerinci. Oh iya? Pernah naik? Belum pernah. Tapi pernah dengar. Jadi singkat cerita, jadi Gunung 7 itu termasuk di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kalau Gunung Kerinci kan kita naiknya dari Tugu Rimau. Kalau Gunung 7 kita naiknya dari Desa Pelompek. Bukan pempek ya. Pelompek. Waduh, kesananya gimana nih, Dep? Adalah tenang. Gue punya paman. Dia punya usaha sewa menyewa mobil. Ya, rental. Oke. Terus gimana Bu izin ya? Nah, lo izin dulu sama bokap lo lah. Terus Gunung 7 itu gimana sih karakternya gunungnya? Itu sebenarnya gunung tempat wisata. Jadi kita nge-camp aja, camping aja. Ada air terjun dan segala macam. Wah, enak tuh. Kan zaman dulu saya tuh literasi kurang ya. Belum ada internet kurang gimana lah. Masih gaptek lah. Gunung 7. Pokoknya keren lah Gunung 7. Kita nge-camp aja. Ini teman-teman gue nih, si Ical sama Ican udah sering. Kita nenda aja camping. Emang jaraknya berapa lama? Ya paling cuman 2 jam, 3 jam. Yang bener loh, jangan bercanda. Iya. Nggak usah nenda. Kalau nggak usah nenda nggak enak, lo nggak dapat kenikmatannya. Ya udah boleh deh buat tenda deh, ngobrol. Nah singkat cerita nih, saya Debbie sama Ical katanya mau ada lagi teman yang ngikut. Saya lupa tuh namanya tuh, anggaplah si A dan si B lah. Nah, beberapa hari kemudian ketemu lah. Singkat cerita, oke Dep, kapan kita jalan? Dan waktu itu di tahun 2001, saya lupa tuh bulannya apa. Yang jelas tuh weekend. Jadi kita berangkat Jumat. Habis sholat Jumat. Setelah pertama izin nggak dikasih. Ngapain sih lu bukan nyari kerjaan, kata bokap kan.
malah naik gunung. Ya udah ngapain lagi? Butak nih, suntuk. Nah, singkat cerita, setelah udah izin, kemudian gini, bilang, Dep, kita naik apa? Udah, gue udah bilang ke paman gue, kita naik mobil. Oh, enak naik mobil dong, ya kan? Jadi kita nggak usah naik bis, pagi kita bayar bensin. Nanti ada sopir dari paman gue nganterin. Udah, tinggal cerita dari tempatnya Debbie, daerah Jambi, lupa nama daerah mana gitu ya. Pokoknya nggak jauh dari rumah dinas bokap gue. Ya, tinggal cerita, kita berangkat. Pas berangkat, Dep, mobilnya mana? Nggak tahu, mobilnya mobil losbak. Aduh, Dep, lo gila lo, Dep. Kok losbak? Ya udah, adanya mobil ini yang itu kepake di charter dan segala macam pokoknya. Nah terus gimana? Ya lo duduk di bak. Lo? Ya gue kan sama sopir. Ya, nanti kalau hujan, ya itu udah terpal. Ya, lo gimana lo? Udah nikmatin aja. Udah, gitu bener di mobil bak gitu. Ya kan cewek duduk depan, ngomong sama sopir. Udah, kita udah beli perlengkapan logistik dan segala macem. Udah, mending kita santai. Kita berangkat Jumat, pulang Minggu. Bahkan, gue yakin lo betah di sana. Oke. Jalan naik, ya kan? Nggak tahu tuh, ternyata saya tuh nggak tahu zaman dulu ya. Kalau peta gunung saya tahu. Peta perjalanan saya nggak tahu. Itu ternyata jaraknya 400 km lebih, Mas. Jadi 11 jam. 400 kilo ya? Iya, 11 jam lebih. Kalau nggak salah ya, ditambah istirahat kan. Mana di tengah kan sana Sumatera karakter udah Sumatera jalannya gitu lah ya. Lempeng sih lempeng, cuman banyak hutan kan tuh. Bahan kempes lah segala macam. Saya lupa di daerah mana. Pokoknya kita dari Jambi menuju Desa Pelompek itu hampir 11 jam tuh. Nah, di pertengahan jalan kita sempat, waduh, kehujanan enak banget, Mas. Lo tahu kan kehujanan? Kan terpakai begini nih. Iya kan? Iya, tetap basah juga. Wah, aku bilang, itu Debbie ketawa mulu. Nah, udah nikmatin aja perjalanan, nikmatin. Nah, pas pertengahan jalan sebelum maghrib, kita berhenti kan kaget. Ya kan? Apaan nih? Udah sembari tiduran, udah sampai bosen lah. Udah pegel di pantat ya kan? Kalau istilahnya orang Jakarta bilang pegel bol. Aduh, ada apa nih? Ternyata pas di pertengahan jalan, itu jalanan di Sumatera kan sepi, Bang. Itu ada pohon tumbang. Emang sebelumnya pas kita berapa jam kita melewati hutan tersebut, itu memang hujan kenceng. Dan banyak petir lah begitulah, pohon tumbang. Asumsi saya nih, karena pernah dibilangin sama orang tua, di Sumatera itu mohon maaf tanda kutip, hati-hati banyak begal. Kan dulu kan begitu, hati-hati kan. Pokoknya bokap bilang hati-hati. Kalau bukan begal, bajing loncat, sorry. Mohon maaf. Itu ada pohon tumbang. Itu bukan pohon kelapa. Jadi pohon itu 2 kali atau 3 kali dari pohon kelapa. Waduh, tumbang. Gimana ya? Mau pindahin? Nggak bisa. Tenaga juga, waduh. Diam aja nih. Geser-geser. Gila, dari berapa orang kita nggak geser nih? Ya paling cuman... Ya tenaganya cuma berapa meter orang kegeser gitu kan. Terus nggak lama kemudian kita lagi ngerokok gitu kan. Ada 3 orang. Ada keluar dalam hutan. Ini orang beneran, bukan gaib. Terus si Debbie bilang sama sopir nih. Wah, alhamdulillah ada bantuan. Suku, apa yang namanya kalau dibilangnya? Mungkin dulu bilangnya suku Kubu. Kalau sekarang namanya suku anak dalam. Nah, ngobrol lah si sopirnya si Debbie sama yang suku anak dalam. Itu Mas, saya bingung tuh ya di situ ya. Ngobrol terus diminta rokok. Jadi kita kasih rokok. Udah saya kasih aja tuh rokok kretek tuh ya. Saya lupa mereknya apa, tapi jangan ntar di-endorse lagi. Kasih. Itu kita di dalam mobil itu, losbak itu, kita mau turun. Akhirnya kita turun kan. Terus dia bilang begini. Udah, saya nggak ngerti bahasanya kan. Dia tau nggak, Mas, pohon gede gitu, itu diangkat 3 orang, Mas. Wah, langsung bengong, semua bengong, diangkat. Terus akhirnya kita bilang terima kasih kan. Saya bilang terima kasih. Kemudian entah nomor apa si Debbie dengan sopir itu, terus kita kasih kopi, kita kasih gula, udah seneng banget tuh. Nah, saya juga baru tahu di zaman itu suku anak dalam tidak terima namanya mohon maaf uang. Jadi barter. Saya dikasih itu tuh.
tas kayak anyaman. Iya, iya. Rajutan ya. Ngobrol tuh. Pas kita lagi pindahin mereka lagi pindahin itu udah banyak ternyata. Pas kita lihat udah ada mobil, udah ada bis. Oh, iya. Sudah tempat. Nah, kita ngobrol. Yang saya ingat adalah dari orang tua saya lah, jangan sekali-sekali kau meludah di depan suku anak dalam. Karena kenapa? Mereka tersinggung. Nah, itu mohon maaf ya. Bisa ya kalau orang Jawa bilang diguna ditelung. Kena tulah. Ya, kayak gitu. Memang kayak gitu. Nah, tapi ternyata mereka baik. Ceritanya mau kemana? Ini saya dengar terjemahannya ya. Oh, ke Gunung Tujuh. Mau ke Gunung Tujuh. Saya taunya kacau. Kacau apa? Ternyata nama danau. Saya belum tahu tuh. Taunya pas dari si Debbie itu sama si sopir Debbie itu dari pamannya. Jadi si Debbie bisik-bisik dengan si sopir ini. Jadi intinya adalah kita mau ke Gunung Tujuh. Nah, kemudian yang 3 suku anak dalam itu akhirnya kita kan dikasih kayak mereka tuh nggak mau kita kasih uang, nggak mau. Saya dikasih itu tuh namanya kayak tas rajutan gitu ya. Terus mereka bilang ada salah satu suku anak dalam ngasih saya kayak bungkusan. Itu nggak tahu daun apa ya. Bukan daun pisang, daun. Tapi bentuknya itu kayak gembolan. Iya. Kayak gembolan. Ini pegang. Apaan sih, Ro? Ini pegang. Ya udah pegang aja, taruh. Ini apa nih, Dep? Udah pegang aja. Ya masukin aja kantong. Katanya hati-hati. Hati-hati ya, terima kasih. Udah mereka jalan aja. Terus kita ajak, ayo ikut naik, maksudnya ke mobil kita, ke Losbak itu. Ini nggak mau. Kan mereka kan, mohon maaf, sama suku Baduy, nggak pakai alas kaki. Nyeker gitu ya? Nyeker. Kemudian, singkat cerita, kita jalan. Sampailah ke Desa Pelompek. Itu capek minta ampun, Mas. 11 jam. Saya inget banget tuh. Saya juga baru taunya setelah turun dari Gunung Tujuh. Ternyata jaraknya itu 450 km dari kota Jambi. Ya. Nah, singkat cerita, sampailah kita ke Desa Pelompek. Jadi Desa Pelompek itu gerbangnya taman kalau sekarang namanya udah tempat wisata Gunung Tujuh. Nah, kita akhirnya melapor ke petugas. Kita mau camping. Kita camping, Mas. Kita camping. Dia bilang di situ pertanyaan ada 2. Kalau mau naik Gunung Kerinci jalurnya di sana. Kalau mau naik Gunung Tujuh di sini. Cuman kalau ke Gunung Tujuh untuk jalur pendakian ada di sebelah kiri atau kanan, saya lupa, yang kesini ke Gunung Tujuhnya. Itu sempat nyasar. Kita balik lagi ke base camp. Kenapa kita so tahu? Karena di saat itu, begitu kita dengar cuman jarak kayak 4 jam, kita langsung mau naik. Nah, si Ical, santai dulu, capek nih, di jalan 10 jam, 11 jam nih. Jadi kita istirahat. Kalau nggak salah waktu itu nyampainya di Desa Pelompek itu kan kita berangkat dari Jambi itu pagi ya, itu sampai sore. Kita istirahat. Kita bermalam di Desa Pelompek itu. Terus sekalian beli beberapa logistik kita keluar, biasalah air dan segala macam. Mau naik jam berapa? Naik pagi aja, Pak. Ya udah naik pagi. Nah, ngobrol lah biasa sama para penduduk situ. Ngobrol. Dan waktu itu mereka cerita tentang legenda dan mistis itu, saya nggak dengar tuh apa tuh, karena saya fokus ke alat-alat, ya kan. Nah, singkat cerita, pagi bangun, sarapan, dan malam itu tidak ada gangguan apapun. Baru udah capek kan, dan pendakian itu akhirnya molor jam 10 pagi, karena capek banget Mas di jalan. Iya, capek banget di jalan. Nah, singkat cerita kita mulai trekking. Karena itu, jadi berarti saya naiknya Sabtu pagi. Karena kan Jumat udah jalan nih. Sabtu pagi. Nah, begitu kita Sabtu, wah itu udah rame orang-orang di situ. Jadi pada wisata ke Gunung Tujuh. Banyak. Dan waktu itu saya nggak bawa nggak bawa tas gede ya, bawa tas yang kecil lah. Terus kita bawa tenda, tetap kita bawa tenda karena kita maunya ingin bermalam di namanya Danau Gunung Tujuh. Jadi Gunung Tujuh itu adalah gunung dengan danau tertinggi di Indonesia, bahkan se Asia Tenggara, di ketinggian kalau nggak salah 2.700 sekian lah mdpl. Dan di Gunung Tujuh itu banyak
namanya gunung-gunung. Jadi mohon maaf ya kalau lihat di Wikipedia atau Google itu ada namanya Gunung Lumut, ada namanya Gunung Madura Wesi, ada namanya gunung apa. Itu banyak tuh. Tapi kita fokusnya ke Gunung Tujuh karena yang sudah pernah naik Gunung Tujuh nih si Debbie, si Ican Ical. Nah, lucunya pas ada lucu ini Mas. Mohon maaf nih, pas malam itu kelongkap. Jadi kita pas di base camp itu kan banyak pengunjung kan. Kita sempat namanya bikin tenda situ, bikin tenda aja dulu sinilah. Ada pengunjung bawa anak kecil, anak itu nangis mulu. Jadi nangisnya ngeliatin mukanya Ican atau Ical ya. Emang mukanya serem banget. Nangis mulu. Gitu ya? Iya, gondrong gitu. Mending gondrongnya rambutnya diikat, digerai. Can, lu mendingan nyingkir deh, tuh anak itu nangis mulu. Wah, masa sih iya? Oh, nyingkir. Udah kita nyingkir, kita buka tenda agak jauhan. Nah, udah. Itu bahan ketahuan juga malam itu kan. Terus dibilang sama ranger, kalau sekarang dibilang ranger kan. Ya udah, kalau Gunung Tujuh nanti dibilang mungkin berapa tahun kemudian akan dibikin katanya toilet. Jadi saya harapkan naik Gunung Tujuh jangan lupa bawa sampah turun kembali dan jangan kencing sembarangan di danaunya. Jadi Gunung Tujuh itu dibilangnya sama kayak Danau Randukubolo di Gunung Semeru. Karena si rangernya itu pernah naik Gunung Semeru. Dibilang, "Mas pernah naik Gunung Semeru nggak?" "Oh iya, saya pernah." Seperti itu. Wah, bagus, saya senang kan. Malam itu kita udahlah dengar cerita. Cuman pas masalah dengar cerita mistis, saya nggak begitu dengar. Karena mereka lagi ngobrol dengan si Debbie, dengan Ican Ical. Kemudian nggak lama kemudian datang dua teman itu, si A dan si B, saya lupa namanya. Pas saya lihat, nih orang belagu banget. Kalau orang orang Jakarta bilang, "Sepa. Mau pernah naik gunung mana aja lo, Bang?" Gini. Pernah naik gunung mana aja lo, Bang? Gunung ini. Debbie, nih ya. Brother gue udah pernah naik gunung ini. Oh ya udah, diem. Udahlah deh, biasa aja, nggak usah didramatisir. Tahu nih orang baru nimbrung udah tahu. Udahlah. Dan singkat cerita, akhirnya ternyata mereka bawa tenda. Jadi kita bawa 2 tenda. Udahlah, pagi itu jam 10 setelah sarapan, karena bangun kesiangan kita trekking. Nah, kita trekking itu ternyata barengan dengan ada namanya rombongan. Jadi ada pemandu juga, ada pemandu wisata. Nah, kita trekking tuh. Melewati pos 1, pos 2. Nah, gue kan seneng kan tuh, rame-rame kan enak banget kan. Katanya jarak tempuh kurang lebih 4 jam. Dibilang, landai bro, landai. Landai apaan? Ternyata bukan landai, trekking. Waktu, mohon maaf ya, jangan anggap remeh tuh Gunung Tujuh. Silakan lihat di YouTube. Trekking bener, nanjak. Waduh. Anehnya pas di sebelum jam 12, itu pemandu yang kita ngikutin ya, tapi kita nggak ikut sama rombongan pemandu. Stop. Itu semuanya pada dengar suara auman harimau. Diam. Yang ada ngerokok suruh matiin rokok. Jongkok semuanya. Bagi saya, jongkok kita semuanya. Itu benar dengar suara auman harimau. Tapi saya pikir, oh ini karena Gunung Tujuh masuk kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat, yang di mana situ banyak hewan namanya harimau Sumatera. Oh ya udah, kita diam aja. Untuk ada kira kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Nah, singkat cerita aman, udah kita jalan lagi. Mas, tuh ternyata Gunung Tujuh tuh jangan dianggap remeh trekkingnya. Itu saya juga sempat ngap-ngapan tuh, ngos-ngosan. Jadi sebelum kita sampai ke bibir danau Gunung Tujuh, kita naik, itu turun. Nah, itu turunnya curam. Oh, itu benar kepleset. Jadi singkat cerita, sampai di bibir danau itu jam 1 apa jam 2 ya. Oh, itu benar bagus banget. Oh, bagus banget tuh Gunung Tujuh. Nah, situ kita lewatin jembatan, situ ada batu besar. Wah, ini bagus nih buat foto-foto. Di situ udah banyak tenda-tenda. Nah, udah banyak tenda-tenda kan? Udah, di mana nih kita tenda? Jangan ngumpul sama tenda-tenda yang rombongan bapak, mama atau ada anak-anak. Tapi di zaman itu anak-anak, bukan anak kecil, anak-anak umur tanggung, sekitar umur 10 tahunan, mungkin anak SD, SMP. Udah kita agak menyingkir lah, biar lebih enak itu. Karena kita bawa 2 tenda kan.
kita agak nyingkir, jadi jauh dengan keramaian rombongan itulah. Nah, pas lagi kita udah buka tenda, biasalah kita buka perlengkapan, makan-makan, ngobrol, gitu kan. Nah, malamnya kita sapa dengan para pendaki di situ kan. Malam itu pas habis maghrib itu sepi. Udah sepi, kita makan lagi. Itu saya benar-benar capek tuh, energi terkuras habis. Nah, kita udah bagi tugas. Yang tenda ini kan saya nggak kenal tuh, si A dan si B, si Ican. Nah, di tenda satu lagi saya, Debbie, Ican. Nah, tidurlah kita. Tidur. Pas lagi tidur, entah pertengahan malam ada yang kesurupan. Rombongan sana ya, ada kesurupan. Itu apaan teriak-teriak? Udah dibiarin aja. Sempat kepo kan, kalau zaman sekarang bilangnya kepo. Itu kenapa? Ya nggak apa-apa. Udah balik lah. Terus yang si A dan si B itu keluar. Ada makanan apa lagi nih? Terus makan apa lagi, maksud lo apa? Ya lapar nih. Ya udah masaknya sendiri. Kayak nyuruh kita suruh bikinin masak. Kata si Debbie, nih orang baru kenal kok udah begini, udah ngebosi kan. Belagu banget nih. Karena Debbie itu orangnya tomboy. Belagu banget nih orang nih ya. Kak Debbie juga nggak kenal tuh. Baru kenal juga di situ juga. Karena masih si Ican Ical. Lo teman lo gimana sih? Gitu kan. Tapi mereka itu orang Sumatera semuanya. Cuman saya doang orang Jakarta. Nah, pas di pertengahan malam saya keluar tuh ngerokok. Enak banget sih, bagus banget itu. Dan cuaca malam itu tidak ada hujan. Cerah ya? Cerah. Itu dingin banget, Mas. Dingin banget tuh Gunung Tujuh. Karena diapit berapa puncak-puncak gunung. Wah, gue bilang, kalau ke gunung yang namanya Gunung Lumut, itu harus muterin. Wah, bener yang dibilang sama Ranger nih, sama kayak Danau Randukubolo, Gunung Semeru. Saya bilang, wah ini sama kayak modelnya gunung kalau direncanain dengan Danau Segara Anak nih, indah banget. Berarti view di lereng gunung tuh kelihatan semua ya? Cuma situ anehnya adalah kan di pinggir-pinggir danau itu ada pohon. Namanya pohon pasti ada daun kan? Itu tidak ada satupun daun yang jatuh di danau itu. Wah, keren banget. Pohon tua tuh ya? Bening tuh danau itu, bening banget. Jadi saya liatin, wah gila bagus banget nih ya. Udah. Kita tidur. Udah tidur lah. Udah mantap nih ya. Wah kalau kayak gini tempatnya bisa 2 malam gue di sini. Saya ngomong begitu. Kan gue bilang apa sama lo? Pasti lo betah. Makanya gak usah naik gunung. Lo bilang mau naik Gunung Kerinci. Ngapain Gunung Tujuh aja enak. Wah enak juga nih ya. Udahlah. Saya tiduran kan. Posisi saya tidur tuh di depan tenda. Tengah Debbie, sampingnya tuh Ican. Lagi anak tidur. Siapa manggil? Ru? Apaan sih? Siapa? Pas nengok, nah Debbie tidur. Si Ican ngorok. Siapa yang manggil nih? Saya keluar nih. Siapa manggil? Balik lagi ke tenda kan. Ru? Dep, lo manggil gua? Kagak. Apaan sih lo mau tidur? Ya tidur nih. Ru, akhirnya lo datang juga ya. Astagfirullah. Ini antara saya mimpi atau halusinasi? Apa kalau dibilang ya? Astagfirullahaladzim. Banyak nggak tuh? Coba dilihat, Mas. Kaget nih. Lalu ya. Kenapa tuh, Mas? Pemirsa, ini kejadian yang sama sekali tidak kita duga
Saya masih deg-degan nih, ya kan? Iya. Mas Heru, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita tadi lupa Pamit kali, lupa pamit. enggak berdoa di awal sih ya. Kayaknya langsung aja gitu ya. Pin ya? Iya. Ya udahlah Mas. Ya Allah. Khususon ila arwahi seluruh saudara-saudara kita dan yang pernah menjejaki Gunung 7, semoga aja yang jasadnya tidak pernah kembali, semoga rohnya diterima oleh Allah SWT dan diterima di sisinya. Al-Fatihah. Bersihin dulu kan, Mas. Ruangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah tidak akan ada gangguan lagi. Baik pemirsa TRC, Mas Heru Survival, ini tadi kejadian yang tidak kita sangka-sangka. Namanya kita walaupun niat dengan baik menceritakan kisah Mas Heru Survival tahun 2001 di Gunung 7, ternyata kita memang tadi lupa pamit lah, lupa berdoa di awal cerita. Dan tadi saya agak rasa gimana gitu, mau buka acara itu juga gimana, tapi ya sudahlah, kita sudah menetralisir Mas Arif ya, yakinkan lagi tadi. Kita lanjutkan lagi cerita Mas Heru. Semoga saja tidak ada gangguan-gangguan lagi. Sudah kita kirim doa kepada saudara-saudara kita yang pernah mendaki, dan mungkin ada dari mereka-mereka yang mungkin diberikan takdir untuk tidak kembali ke kampung halaman. Kita doakan semoga saja arwahnya diterima, Mas Heru ya. Baik, Sobat TRC, kita lanjutkan cerita dari Mas Heru. Mas, masih sanggup nggak melanjutkan cerita ini? Insya Allah sanggup ya. Bismillah Kaget ya. juga tadi, iya. Ya mohon maaf tadi Mas Manda, tadi saya kaget tadi ya. Ya mungkin tadi karena kita tadi belum berdoa ya. Ya. Tapi ya insya Allah saya bisa cerita ini aman. Jadi gini Mas Manda, itu ada panggilan tuh, Heru. Jadi saya nggak tahu tuh yang manggil siapa. Lihat Debbie tidur, si Ican tidur. Kalau tenda satu lagi, yang si A dan si B dan si Ical, nggak ada suara. Itu pada tidur semua. Dan itu ngorok. Ini siapa gitu kan. Saya pikir mungkin suara angin nih. Dan memang pintu tenda kan ada resleting satu, ada lagi yang namanya double deck satu lagi layer yang kedua tuh yang saya tutup lagi. Udah tidur lagi. Bro, Her, siapa sih yang manggil gitu ya?
Itu kan kalau saya tidur itu kan nggak mungkin telentang. Kiri, baring kiri, kanan. Begitu saya balik ke kiri atau kanan, kan berarti saya hadapan dengan kayak si Debbie. Debbie tidur dengan sleeping bag-nya, tidur nyenyak. Her, lu, jangan-jangan si Ical nih manggil kan? Karena kenapa? Mungkin dia pingin masak atau pingin ngopi gimana? Karena logistik ada di dalam tenda saya itu. Keluar lagi. Pas saya lihat, astagfirullahaladzim. Ini entah saya mimpi atau halusinasi. Antara ada dan tiada, itu ada sosok 4. Itu mohon maaf ya kalau dibilang kalau sekarang itu bentuknya kayak hologram. 4 ya Mas? 4. Yang sosok 3 dan 4 itu yang serem banget. Cowok dan cewek muda, itu pakaiannya pakaian orang zaman dulu. Terus kiri kanannya tuh harimau. Yang saya bingung, saya liatin lagi, sampai saya gini. Itu sosok pendaki yang waktu saya naik Gunung Kerinci di tahun 98. Halo sobat, ayo sobat, akhirnya kita ketemu lagi. Di situ langsung saya, astagfirullahaladzim. Lo bukan siapa-siapa, lo bukan teman gue lagi. Alam lo sudah di sana, jangan ganggu gue. Jadi saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi saya anggap itu di situ sempat ada beberapa orang-orang yang di tenda itu sempat nyamperin kita. Nyamperin, ada apa Mas? Nggak ada apa-apa. Dari gue kan merinding Mas. Saya ngeliatin. Terus sosok yang tersebut, kan saya lihat, nggak mungkin banget nih. Dalam hati kan, udah saya baca doa. Baca doa, nggak ada. Hilang. Tapi situ saya udah, ampun, keringat dingin. Merinding. Dalam hati, ya ampun. Ini kan Kerinci di tahun 98. Saya naik gunung dan sosok itu yang pendaki hilang di tahun 90-an. Kenapa dia bisa ada di Gunung 7? Dalam hati ya. Tapi udah saya doa aja, udahlah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Saya balik lagi tidur. Nggak bisa tidur malam itu. Jadi saya tidur, saya terlentang sembari berdoa. Entah doa saya kurang sempurna karena ketakutan saya, atau hal yang lain, walau alam. Dan akhirnya pas saya lagi tidur gitu ya, ini antara mimpi dan halusinasi. Terus tiba-tiba kayak saya lagi mendaki Gunung Kerinci. Terus saya sempat bangun. Begitu saya bangun, itu sosok kita ada lagi. Ayo sobat, ikut saya, ikut gua. Kita pakai bahasa Indonesia. Dan sosok pendaki tahun 90-an. Di situ langsung saya kesel, di tengah ketakutan saya. Lo bukan teman gue, lo balik ke alam. Gue nggak mau ikut sama lo. Ayo. Itu sosoknya deket banget. Bentuknya kayak hologram, saya merinding tuh. Kayak gitu loh. Gitu loh. Kayak apa ya kalau dibilang kayak hologram gitu ya. Ayo ikut. Dan 2 harimau itu dekat saya. Terus langsung saya sontak. Tek. Saya ingat waktu di hutan dekat Jambi situ. Yang bertemu suku anak dalam. Kalau kamu ketemu sesuatu yang tidak mengenakan atau apapun itu, kamu lempar. Ini saya berkecamuk dalam pikiran. Lempar. Soalnya ada beberapa yang si A dan si B, dia nanya. Itu dikasih apa? Dia minta. Dan waktu itu di situ nggak ada. Mana barangnya? Nggak ada, saya cari nggak ada. Pas saya mengalami kejadian malam itu, yang sosok 2 orang itu, tiba-tiba tuh ada tuh barang itu. Itu saya lempar. Pertanyaannya adalah, kenapa waktu dicari itu nggak ada? Akhirnya saya ingat. Nyata waktu kita di mobil itu kan kita kehujanan. Begitu kita sampai di desa Pelompek itu kan saya ganti baju. Ganti celana dan baju gitu ya. Berarti kan bungkusan itu ada di celana satunya lagi. Oh iya. Tadi dicari nggak ada. Gitu saya cari, ada. Itu saya lempar kena 2 sosok itu dengan, ya mohon maaf ya, itu harimau jadi-jadian kan. Terus langsung kayak kena asap itu.
Nah, itu teriakannya serem banget. Begitu teriakannya serem banget, itu semua yang ada tenda-tenda, yang ada penghuni tenda itu keluar semuanya. Mas, ada apa? Ada apa? Ada apa? Nggak tahu deh. Nah, di situ ada sepasang suami istri, kalau saya bilang tuh orang ngerti ya. Ada apa? Ada apa? Nggak lama kemudian yang si A si B itu kesurupan. Nah, yang nyembuhin itu suami istri itu. Saya lupa namanya siapa. Saya lupa namanya siapa tuh. Lah, itu kenapa kesurupan si A dan si B? Saya ngeliatin, itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau doa juga nggak bisa. Yang ada cuma minum dan ngerokok aja. Itu kenapa ya? Nggak tahu. Terus saya bilang dalam hati, aduh, dalam hati, udahlah bro, jangan ganggu gua. Gua udah punya dunia sendiri. Lo dengan dunia lo. Gua doain lo hidup tenang di sana. Anehnya, dari si Debbie yang tidur lelap sampai si Ican yang tidur ngorok itu bangun. Dia itu sempat kayak curi pandang. Maksudnya curi pandang dalam arti dia sempat tidur ya. Dia sempat ngelihat gua. Lo ngomong sama siapa? Gue ceritain. Ah, masa sih? Iya, tahun 98 gue naik Gunung Kerinci. Temuin sosok itu pendaki yang hilang di tahun 90. Di tahun 90-an. Gue naik tahun 98 naik Gunung Kerinci. Saya ceritain tuh, ini. Oh. Dan setelah yang si A si B sudah kesurupan disembuhin sama sepasang suami istri itu, ditanya, itu kenapa? Nggak tahu. Lo kenapa? Nggak apa-apa. Jadi kalau orang Jawa bilang, rep-repan ya? Iya. Wah, dibilang sama si Debbie, lu mau baca doa kali lo. Didiem aja keringetan. Udahlah. Nah, singkat cerita, kita istirahat tuh, itu udah pagi lah mas, udah jam 3-an lah. Nah, kita bangun jam 7-an sarapan. Wah, itu bagus banget tuh. Gunung 7. Nah, bapak-bapak itu yang suami istri itu dicerita. Jadi Gunung 7 itu ada legenda dan mitos. Jadi gunung itu dijaga oleh sepasang naga. Terus ada juga dua orang ya, Libai Sakti sama Sri Manasi atau apa, mohon maaf ya. Itu seorang tokoh yang sangat sakti zaman itu, dan setelah dia tiada, dia berubah menjadi Cindaku. Cindaku itu harimau jadi-jadian. Itu kan legenda dan mitos. Oh gitu Pak, iya. Sebenarnya sosok itu, kata bapak dan ibu ini, yang orang ngerti kalau kita bilang orang peka ya, dia tuh tidak ada di sini kalau di area camping ini tidak ada berbuat yang kurang ajar. Apa ya? Kan bingung kan? Kita pas sarapan pagi itu, maksudnya apa ya bapak dan ibu itu cerita ya? Tapi anehnya bapak dan ibu itu ngeliatin yang si A dan si B ini, yang soto itu. Ya udahlah, kita diem aja udah. Kita makan, terus kita liatin, wah bagus banget, ada foto-foto lah. Mas itu udah rame, pagi itu udah rame, dan kita setelah sarapan kita memutuskan tuh, karena kita jalan kurang lebih 4 jam, berarti kan turun setengahnya. Turun nggak ada kendala, langit cerah, paling cuma gerimis-gerimis. Sampailah kita di base camp, di gerbang gitu kan, di sana ada warung, kita ngopi, makan gorengan dan segala macam kan. Nah, di situ di warung itu ada namanya mungkin toilet umum ya. Toilet umum. Nah, si A dan si B itu ke toilet. Ya, saya kan biasa kan. Dep, mana nih sopir? Lu kok belum datang? Ya, kayaknya sih nggak tahu datang jam berapa. Mungkin katanya datangnya setelah siang, mungkin jam 1 jam 2. Udah, kita santai aja dulu, kita tidur-tiduran. Ya udah oke. Itu masih pagi, Mas. Kita jadi sampai di base camp itu kurang lebih paling jam 10 pagi. Tiba-tiba si A dan si B ini, yang pendaki sotoy ini, dia keluar teriak. Tolong. Ada apaan? Terus yang punya warung, dia geleng-geleng kepala. Emang ada apa di kamar mandi itu? Jadi katanya nih ya, yang si A habis buang air kecil atau saya nggak tahu ya, buang hajat ya. Kan ada kaca tuh. Yeah. Nyisir. Pas lagi nyisir, yang cuci muka gitu, nyisir di kaca itu ada yang harimau. Ada harimau. Terus dia kabur di kaca itu. Kan pagi, tapi kan di toilet itu kalau lampu kan mati, jadi agak gelap gitu ya. Harimau. Itu ada harimau. Dia mau nerekam gua.
Saya dalam hati, masa sih pagi-pagi kayak gini. Dan si B juga ketakutan. Begitu dia masuk kamar mandi, itu mohon maaf ya, lubang WC, itu kepala harimau. Kemudian yang punya warung, dia ngobrol sama istri itu. Saya nggak ngerti bahasanya, bahasa Melayu tapi ya, kayak bahasa Melayu nih. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau nggak orang Pekanbaru, orang Riau. Terus ditanya, kamu di atas ngambil apa? Enggak, saya ngambil apa-apa. Si B itu ditanya kan. Otomatis gue sama Debbie ngambil. Si Debbie bilang, ngambil apa ya? Debbie nanya sama si Ican, itu temen lo ngambil apa? Enggak ngambil apa-apa. Ke Debbie kan kesel karena dia tomboy kan. Lo ngaku ya? Lo ngambil apa? Nggak mungkin ada yang lo alamin, lo ngalam kesurupan. Apa lo tadi ke kamar mandi ada lo bilang ada harimau, lo pasti ada ngambil lo. Ngaku aja lo. Nah di situ paling vokal Debbie. Ngaku lo. Dia diem tuh. Kalau lo nggak ngaku, ya udah gue tinggalin, gue pulang. Terserah lo udah. Dia dengan logat Jakarta kan. Kemudian yang punya warung bilang begini, abang ngambil apa? Akhirnya yang si A dan si B cerita, saya ngambil ini. Pas kita lihat, ternyata itu gigi harimau. Saya sama Debbie, Astagfirullahaladzim. Lo dapat dari mana? Ya nggak tahu, dekat katanya ngambil. Katanya dia lagi beberes tenda atau apa gitu. Dia nemu kayak gigi gitu, kayak taring. Saya lihat taringnya segini. Taringnya segini saya lihat. Lo buat apaan? Lumayan lah buat ini katanya. Kalau rokok pipa gading tuh, nah buat itu. Lo jangan kurang ajar ya, kata Debbie. Lo jangan kurang ajar ya. Udahlah, balikin. Nah, akhirnya kita nego. Jadi kita bilang gini, singkat cerita, udah Pak, kita mohon maaf, saya salah. Jadi maksudnya bisa nggak dibalikin lewat bapak aja, atau gimana? Nanti kita bayar. Yang punya warung galak lu, nggak bisa, kamu balikin ke atas. Yang kamu temuin, kamu balikin. Nah lo pusing, ya gue nggak mau lah nemenin. Udah lo balikin. Nah singkat cerita, yang punya warung dia punya yang punya warung dia punya kenalan sepupu atau apa, nganterin orang naik ke atas ke Gunung Tujuh wisata. Tapi mohon maaf kalau nggak salah ke Danau Kacau. Jadi Danau Kacau itu pernah tahun berapa ada anak hilang. Danau ada hilang, padahal danau tempat orang biasa lah. Ada foto-foto di situ bisa hilang. Kan itu kan jalur biasa, jalur umum. Kamu balikin. Wah, nego segala macam nggak bisa, kamu balikin. Bener dia naik ke atas tuh. Jadi kita tungguin. Dan gak lama kemudian sopir datang. Sopirnya si Debbie itu. Ayo balik. Ayo kita pulang. Tak dulu ceritain. Langsung sopirnya. Genggam kepala. Yaudah kita tunggu. Nah, jika cerita, gue nggak tahu. Kata Debbie, gue nggak tahu gimana caranya lo balikin. Jadi dia naik tuh ke atas. Naik lagi. Sampai ke Gunung Tujuh itu. Padahal kita udah sampai base camp. Berarti 3 jam. Gue nggak ngerti cara lo gimana. Ini bawa air, bawa roti, udah naik. Terserah gimana. Yang lo ambil. Karena dari kata yang punya warung, kalau kamu ngambil situ, ya udah. Kena tulah. Bahasa sana ya. Nah, udah singkat cerita, udah saya tidur aja situ. Nungguin mereka turun. Tidur aja. Terus sopirnya si Debbie ngobrol sama Debbie. Ngomong apa, saya nggak ikut campur kan. Ikut campur. Lama kemudian dia turun. Turun muka udah lemas aja. Begitu dia turun, dia minum. Pak, ayo pulang. Biarin aja kan. Bayangin kan, baru turun gunung, minum segelas. Ayolah kita pulang ke Jambi kan. 11 jam lagi. 11 jam lagi. Naik losbak lagi kan? Losbak. Begitu sampai kita udah keluar dari Gunung Tujuh Desa Pelopek itu, kita keluar. Orang sana ngeliatin gini-gini, gilang-gilang kepala. Pasti kan udah dengar dari cerita yang punya warung, bapak ibu yang orang yang peka itu kan, gilang-gilang kepala. Nah, panjang perjalanan, saya ngobrol sama Debbie, ngobrol, dia ngerokok juga. Yang 2 orang ini ada anak B, blek, tepar. Udah capek lah pasti kan, udah amat, 11 jam. Sampailah kita pas pertengahan itu, terus kita di stopin. Siapa nih? Itu orangnya sama, orang suka anak dalam, 3 orang itu. Ketemu tadi deh? Ketemu lagi. Ketemu lagi.
Ngobrol lah si sopir itu, sopir Debbie ngerti kan dia bahasa suka anak dalam. Ngobrol. Oh. Terus dia tahu ada masalah di atas ya. Ini terjemahannya ya. Ngerti dia. Kata sopir Debbie. Iya. Terus biasa dia minta rokok, udah kasih. Ketemu lagi tuh di tengah hutan itu. Tapi memang pas kita berhenti di tengah hutan itu, memang nggak ada kejadian apa-apa. Kita cerita. Terus yang salah satu yang suka anak dalam itu, Her tuh ditanya, yang itu bungkusan mana? Bungkusan itu mana? Oh iya, saya cerita. Ini saya cerita. Oh ini udah saya lempar. Karena saya ingat dari si Debbie dan si sopir Debbie, kalau ada apa-apa, ada gangguan apapun, lempar aja. Saya nggak tahu isinya apa itu. Ini ceritain dia yang suka anak dalam. Udah. Baiklah kita ke tempatnya Debbie. Yeah. Tempat Debbie kita istirahat, ya udah kita misah tuh, udah misah. Balik ke tempat bapak saya, ke rumah dinas, dimaki-maki, ya kan. Nah, lama kemudian dari situ saya istirahat. Besoknya Debbie bilang gini, Har, gue mau ketemu mama lo, kita ngopi di mana yuk? Lo masih lama kan pulang ke Jakarta? Iya. Ketemulah sama Debbie 2 hari kemudian. Barang si Ican Ical. Minus yang si A dan si B yang soto itu. Jadi gini, Har, gue mau cerita sama lo ya. Ternyata tuh mereka tuh kurang ajar di situ. Ya kan? Jadi kalau dibilang entah dia pemburu barang antik atau apa, dia ada maksud tertentu. Jadi entah dia disuruh siapa, entah kolektor apa dari mungkin hewan langka atau apa, dan sana dia nyari. Tapi gue nggak tahu nih dua orang ini kok bisa hoki. Yang jadi pertanyaan saya adalah kok ada taring mereka itu? Iya. Kok bisa tahu? Nggak ngerti dia berguru sama siapa. Memang khasiatnya apa? Oh, itu banyak khasiatnya. Entah taring, entah kumis, gitu. Entah buat jimat atau obat-obat, nggak ngerti lah. Tapi itu bahaya. Kalau itu ketahuan sama pihak Taman Nasional, apalagi kerja sebelat, itu bisa kena denda berapa puluh juta atau berapa gitu. Apalagi bawa hewan buas, misal dibunuh. Oh gitu. Terus yang lo nggak tanya, waktu dia disembuhin itu dia kesurupan itu kenapa? Wah, habis terus dia dibilang masih ada sih, ditanya masih Ican Ical ya, ditanya ya. Lo waktu itu kesurupan nggak sadar kan? Lo mimpi kenapa bisa kesurupan itu? Kan ceritain, lo kan kesurupan. Lo mimpi apa? Jadi dia setelah ngambil barang itu kayak taring itu ya, taring harimau, tapi itu komplit, ada bukan taringnya 2, terus ada geraham. Nah, itu berarti bukan taring lagi tuh, komplit sama ininya. Ya, tapi setengah katanya sih, kan katanya. Saya kan nggak boleh perhatiin detailnya. Jadi dia mimpi ya, dia diinjek-injek sama sekawanan harimau. Ada yang hitam, ada yang belang. Gitu, injek-injek sama dicakar-cakar. Lagi kan harimau waktu kita pulang, dia garuk-garuk ini. Ini sepanjang jalan garuk-garuk. Ingat nggak sama orang suka anak dalam di kebas-kebas itu? Pas gue buka ininya, punggungnya, itu cakaran semua. Cakaran binatang buas, tapi nggak berdarah. Terus, lo mau tahu nggak? Dia itu ternyata sakit panas selama 3 hari. Sakit panasnya nggak sembuh-sembuh. Ya. Kalau nggak salah panasnya, suhunya, kalau nggak salah, sama dokter setempat ya, 40 derajat. Jadi dokter bilang, ini panas apaan ya? Mau dikasih obat itu nggak turun-turun panas. Terus kata orang setempat, oh, kamu kurang ajar. Kamu habis dari mana? Dari Gunung 7. Kamu ngambil apa? Diceritain tuh semua, dibalikin. Tapi ada dari beberapa itu ada yang dendam, katanya begitu. Ya entah diritualin apa, itu sembuh. Katanya 3 hari, panas dan 40 derajat. Jadi malam panas, kalau siang menggigil. Aneh, panas terik menggigil. Nggak ketemu obatnya apa. Dibawa ke dokter, ke rumah sakit, klinik, nggak bisa turun. Nah setelah diritualin katanya sembuh. Ini cerita dari Debbie dan Ican Ical. Ya. Wah seru juga tuh ya. Iya. Jadi ini saya cerita ini Mas, ini rangkuman dari sudut pandangnya Debbie, Ican, Ical. Dan ternyata ya itulah memang kalau dibilang legenda atau mitos ya begitu. Ya. Jadi saya berprinsip
Ya lo ada barang aneh atau apa jangan lo ambil lah. Gitu. Ya begitulah cerita saya waktu Iya. di Gunung Tujuh tahun 2001. 2001. Mas Heru, terima kasih atas berbagi ceritanya di Gunung 7 di Jambi. Beli empek-empek naik becak. Mantul. Belanja blimbing di Kerinci. Dari desa Pelompek ke puncak, merinding berdebar, penuh mistis dan misteri. Sobat TRC, Mas Heru Survival kali ini bercerita di perjalanan Sumatera. 11 jam perjalanan dengan menggunakan losbak dengan 5 orang temannya, 2 orang yang membonceng sayangnya dengan niat yang berbeda, para pemirsa. Yang 4 orang ingin menikmati alam, menikmati gunung, yang 2 orang rupanya ada misi yang terselubung, yaitu mencari atau menarik barang-barang gaib dan lain sebagainya. Silahkan, tapi jangan sampai merugikan dan mengganggu kearifan lokal di sekitar. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol sejenak dengan Mas Heru Survival, karena ada beberapa yang menjadikan pertanyaan-pertanyaan dalam benak saya. Let's go. Mas Heru, 11 jam ke desa Pelompek itu bukan waktu yang singkat. Iya. Sampai di jalan dihadang oleh robohnya pohon, ya kan, yang mungkin ukurannya 4 kali pohon kelapa, ya kan. Sedangkan dari ke-6 anak muda termasuk Mas Heru waktu itu 2001, tenaganya nggak kuat lah kalau untuk geser itu ya. Gesernya nggak bisa. Jangankan ini ya kan, apalagi kena terpaan hujan, ya kan, licin dan sebagainya. Ternyata bertemu dengan 3 saudara kita yang dari suku anak dalam. Saya terbersit ingat Mas Heru kemarin cerita di Gunung Kerinci. Nah, ketika mau naik, kalau waktu itu bukan losbak ya Mas, naik apa kayak kalau kita odong-odong apa itu ya namanya, angkutan ya, angkutan desa lah ya. Itu sempat dikasih, bukan, bis ya, bis kampung ya. Itu sempat dikasih bungkusan, sama nggak dengan bungkusan yang dikasihkan saudara-saudara kita anak dalam tuh? Kalau yang bungkusan itu waktu saya Gunung Kerinci itu mah Kauni. Oh iya Kauni ya. Ya ada, itu saya lihat ada daun sirih, gambir, kapur, apa kan bingung. Emangnya mau nyiri ke nenek-nenek kan gitu. Kalau yang ngasihkan nenek-nenek itu apa tuh dulu di gunung kemana itu? Gunung Kerinci. Kerinci juga kan? Ya itu kan dari Kauni. Kauni ya. Oke. Waktu itu juga mau dimakan silakan, mau dibuang silakan itu kan? Iya, itu iya. Dengan yang diberikan suku anak dalam ini sama nggak? Nggak buka? Itu nggak buka, saya nggak tahu. Ya? Cuman yang tahu terjemahan dari si Debbie dan sopir Debbie, kata suku anak dalam, kalau terjadi yang apa kalau dibilang ya apa ya? Mungkin kalau sekarang bahasanya gangguan lah. Gangguan atau di luar dan logika ya gangguan makhluk gaib. Ini lempar aja. Maka bedanya kalau yang di Gunung Kerinci kan diminta, kalau ini dilempar kayak istilahnya apa? Mungkin kalau sekarang batasan banting kali ya. Itu langsung kayak ders gitu. Iya. Itu serem banget suaranya itu. Itu suara erangan makhluk apa gitu. Itu bahkan yang beberapa tenda yang apa orang-orang yang di dalam tenda yang camp itu pada bangun semua. Kayak suara teriakan. Serem banget suaranya. Mas kan Mas Heru, Mbak Debbie, CS itu waktu naik dan perjalanan lah ya. Itu kan 2 orang itu si A dan si B itu sebenarnya kan ada yang kenal tuh, Bang Ical dan Bang Ican itu. Masa nggak ditanya-tanya, maksud lo ngapain ikut kan gitu kan? Masa nggak kenal-kenal aja, tahu-tahu mereka merugikan lah kan di sana. Iya. Apa itu cari-cari maksud-maksud lain kan gitu. Nggak tahu itu, nggak pernah diingatkan dari bawah itu. Nah itu saya kurang paham tuh. Jadi Debbie juga nyecer. Jadi Debbie gini ya mana ya? Jadi mohon maaf.
Jadi si Debbie ini nyecer si Ican Ical. Karena juga baru kenalnya dari Ican Ical kan. Temennya kan yang pasti kan Entah Ican. dia ngelindungin temen atau gimana, Debbie kesel juga kurang paham kan. Yang Kata penting Debbie, tuh kalau gue udah jadi tentara waktu itu gue masukin balong lah kan. ya gitu lah. Gila loh dia. Iya, kayak mau diinterogasi gitu kan, kesel gitu loh. Aduh. Jadi kita mau nikmati pemandangan, kita mau camping. Jadi kalau dibilang naik gunung ya ada trekkingnya, terus terjalnya iya. Cuma kenapa ya jadi begini? Kan jadi kesel itu. Yang paling kesel mah Debbie. Kalau saya mah ya antara kesel tapi ya apa ya kalau dibilang ya. Kenapa sih ketemunya sosok itu yang di Gunung Kerinci itu? Yang pendaki yang hilang di tahun 90-an. Ya nggak ngerti ya, walau alam ya. Dan sudah ya dengan yang seorang putri penunggu Gunung Kerinci. Gitu, itu aja yang bikin saya kesel. Kenapa sih lo ada gitu? Kenapa sih lo ngikutin gua? Kan kesel. Ya. Kok bisa? Terus saya mikir, Gunung 7, Gunung Kerinci. Oh, satu areal. Jadi Gunung 7 itu mungkin luasnya itu kalau nggak salah, mohon maaf kalau koreksi kalau saya salah tuh 950 hektar loh. Mohon maaf kalau saya salah. Aneh tuh. Tunggu. Ini baru aja saya ingat tadi kan. Tadi ada kejadian di studio kita. Dan sebetulnya yang saya rasakan itu yang baru saya ceritakan sekarang. Karena tadi takutnya mengganggu Mas Heru. Saat Mas Heru cerita di atas ketemu atau disapa oleh sosok tadi kan. 4 tadi, sosok tadi. Yang 2 menyeramkan pengawalnya tadi. Itu sebetulnya ini Mas yang saya lihat di ini pengar nih hidung saya nih. Yang saya lihat itu sekelebatan tadi itu seperti bayangan-bayangan belang. Belang. Cuma yang bersangkutan beliaunya itu sebenarnya nggak ke arah kita. Jadi seolah gini, nikung gitu, bak, kena ekornya aja, mabuk, kayak ngelirik kita set, langsung pergi. Makanya kaget saya itu, tadi itu. Iya. Dan langsung merinding semuanya itu. Makanya tadi takut mengganggu situasi, akhirnya ya udah kita berdoa sebentar dan kita, terutama kepada rekan dan saudara kita yang tidak pulang dalam pendakian, kita doakan agar arwahnya diterima. Dan kearifan lokal di sana tetap terjaga, kan begitu Mas Heru ya? Iya. Kita lanjutkan untuk rekannya Bang Ican tadi, setelah diantar naik oleh rekannya yang punya warung, temannya yang punya warung, itu nggak tanya ritual apa yang dilakukan di atas itu, atau cuma kembalikan aja atau gimana itu? Nah iya, ini mohon maaf ada yang kelongkap. Jadi yang punya warung itu kayaknya keponakan atau siapa saudaranya lah. Dia tuh apa? Kayaknya doa biasa katanya sih, gitu. nggak ada, mohon maaf nggak ada kayak bawa kemenyan atau gimana, nggak ada. Cuma doa, cuma dia mengatakan ambil di mana, ya udah. Kembalikan pada jangan tempatnya. dilempar katanya, jangan dilempar. Taruh aja, terserah kamu doa minta maaf, terserah mau di dalam hati atau terucap, terserah. Udah taruh aja. Tapi katanya dia bilang ya ditutupin daun atau di dalam tanah, nggak apa-apa. Gitu, cuman itu doang sih. Ya, dikembalikan dengan sopan karena mungkin tadi ngambilnya juga seenaknya sendiri begitu. Baik. Kepada Sobat 7 Rupa Channel mungkin ada pesan-pesan ya kan, terutama dalam pendakian, karena Sobat TRC di berbagai tempat di wilayah tanah air kita ini penuh dengan berbagai macam adat istiadat, yang di situ juga diakui oleh dimensi kasar seperti kita dan diakui secara gaib oleh penghuni-penghuni di alam itu. Barangkali Mas Heru ada pesan untuk kita semuanya. Ya kalau saya sih semenjak naik gunung dari tahun 89 sampai ya tahun 2000-an, ya itu yang saya pegang dari senior ya. Cinta alam baik
dari komunitas maupun dari TNI. Ya, kalau dalam keadaan apapun harus tenang. Terus kemudian di alam bebas tidak ada yang bisa menolong diri lo kecuali diri lo sendiri. Jadi pergunakan ilmu yang sudah kita ajarkan. Dan kembali lagi yang saya dapat yaitu ya istilahnya ya yang 3 krusial ya, jangan mengambil apapun, jangan meninggalkan apapun, jangan membunuh apapun. Itu aja udah. Insya Allah selamat. Dan paling penting ya dan paling penting ya bawa sampah turun kembali. Dan di saat itu memang sampah kita bawa turun. Tidak ada satupun yang tercecer. Dan bahkan beberapa sampah yang bekas pengunjung kita ambil juga. Di situ yang saya lihat situ positifnya di antara kita semua memang bawa sampah. Gitu aja sih. Menjaga kebersihan ya. Mungkin sebagai nilai plus juga ya. Di luar dari permaksudan dia yang jahat itu. Gitu aja sih. Baik, Sobat TRC. Mas Heru memberikan cerita dan pesan yang sangat baik bahwa dalam suatu perjalanan pendakian kita harus selalu tenang, waspada. Ketika menghadapi masalah jangan sampai panik. Ingat kata Mas Heru, stop. Yang pertama kalau menghadapi masalah, sit, berdiri atau menenangkan diri. Yang kedua adalah T-nya adalah think atau thinking, berpikir. Mengkaji ulang apa yang kita lakukan, melihat ya kan, yaitu observation. Selanjutnya planning, langkah apa yang kita laksanakan ke depan untuk nge-track lokasi-lokasi lagi, apa yang akan kita lakukan sehingga perjalanan kita dapat kita lalui dengan baik. Selanjutnya jaga kebersihan dan ketentraman lingkungan sekitar. Kalau membawa makanan, sampahnya dibawa kembali turun. Jaga kearifan lokal, hargai. Karena di tiap pendakian kita menemui berbagai macam adat istiadat dan aturan-aturan, norma-norma sekitar yang harus kita hargai. Ketika kita mengambil suatu barang pada tempatnya dan tidak kita kenal, tentunya ada pemiliknya yang mungkin kita ketahui maupun tidak. Mungkin ada yang boleh ya kan, tapi ada yang itu bagian cagar budaya, cagar alam. Kalau memang niatnya untuk narik barang dan sebagainya, ya hati-hati. Jangan sampai menjadi efek yang negatif pada diri kita dan lingkungan. Senantiasa waspada, jangan jadikan ketakutan sebagai halangan kita dalam setiap perjalanan mendaki gunung. Dan jangan kita terlalu berani sehingga menjadikan kesombongan sehingga kita tidak waspada terhadap langkah kita. Tetap tonton terus video di TRC di sesi selanjutnya. Tetap ikuti dan saksikan video-video di TRC di sesi berikutnya. Semoga terhibur. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggukah angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.